Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Baik semua kak? Masih baik dong kak? Semuanya di sini udah pada mandi semua? Sudah. Sudah pada makan? Sudah kak. Sudah disiapkan Alkitabnya? Belum nih kak. Oke, kita Waduh, siapin dulu siapin berarti dulu ya Kak. adik-adik. Oke, sekarang kita mau ngapain ya Kak Jos? Kita mau nonton Doraemon kak? Salah Kak Jos. Apa dong, Kak? Nonton Dora. Waduh, salah lagi dong. Yang bener adalah kita mau beribadah. Tapi kita via apa nih kak hari ini? Kita via YouTube adik-adik. Oke, sebelum kita mulai, kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dipersilahkan. Adik-adik, kita mau bersemangat memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, jangan duduk dulu. Kita masih mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa Kak Gaby? Jangan lelah. Oke, Oke, adik-adik. mainkan Kak Gaby. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbul tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbul tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hai kakak-kakak dan teman-teman semua. Saya Chelsea Mayaud. Dan saya Deo Mayaud. Kami ingin membawakan lagu yang berjudul Tuhan Tidak Lupa. Selamat mendengarkan. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian lagi. Kita mau bernyanyi dari KC 261, Ku Berbahagia. Ku berbahagia yang tentumu, Yesus abadi berpunyai.
Jadi kita masuk ke dalam doa pembukaan. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam bacaan pengantar. Boleh disiapkan Alkitabnya. Kita mau buka dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Untuk adik-adik yang perempuan bisa membaca ayat 9 dibantu oleh Kak Gebi, dan adik-adik yang laki-laki bisa baca ayat 10 dibantu Kak Jos, dan ayat 11-nya kita baca bersama-sama ya. Oke, berarti dari Kak Gebi duluan ya dengan adik-adik perempuan yang di rumah. Ya, Kak. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oke, boleh ditutup Alkitabnya. Adik-adik, untuk meresponi bacaan Mazmur yang tadi kita udah baca, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Allah adalah kasih. Oke. Halo adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman, kita mau satu di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sedang beribadah. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, pimpin kami, mampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik semua sehat? Puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan kembali bercerita tentang seorang tokoh yang sangat terkenal pastinya. Pasti adik-adik semua tahu, inisialnya Y, belakangnya S. Inisialnya Y dan S. Huruf depannya Y, belakangnya S. Betul banget, Yesus. Siapa sih yang gak kenal Tuhan Yesus? Wah, adik-adik PK Markus semuanya pasti hafal ya. Pasti tahu banget dong siapa sih Tuhan Yesus itu. Nah, sama yang kayak adik-adik tahu nih, Tuhan Yesus punya banyak sekali cerita. Kita mau cari tahu nih, hari ini ada cerita apa ya? Yuk sama-sama kita buka dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Matius 12 ayat 9 sampai 15a.
Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, coba dong sebutin ke Kak Hana, apa aja sih yang adik-adik tahu? Betul banget, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Betul banget, hari itu adalah hari Sabat. Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat, Kak. Benar banget, Tuhan pergi ke rumah ibadah. Selain itu, apalagi yang adik-adik tahu? Ada orang-orang Farisi, Kak. Benar banget. Tuhan Yesus hari itu ngapain sih jadinya? Iya, hari itu yang adalah hari Sabat, Tuhan Yesus melihat seseorang yang sakit tangannya, yang tangannya, salah satu tangannya sudah mati atau yang biasa adik-adik tahu dengan lumpuh. Iya adik-adik, kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang tangannya lumpuh atau tangannya mati? Bener banget, pasti kesulitan karena nggak bisa beraktivitas dengan normal, nggak bisa bermain, nggak bisa makan dengan tangan itu, nggak bisa apalagi banyak ya. Nah, gimana sih penderitaannya? Oh pasti nggak enak banget. Coba yang adik-adik mungkin bayangin, Kak Hana kasih salah satu contohnya ya. Misalnya Kak Hana mau ikat rambut. Nah, kalau Kak Hana ikat rambut, pasti langsung dong kedua tangan ini langsung naik dan mengikat rambutnya. Tapi kalau misalkan tangannya lumpuh, yang naik cuma satu aja nih adik-adik. Yang satunya lagi tetap diam kecuali adik-adik atau Kak Hana menggerakkan dengan tangan yang satunya lagi untuk diangkat ke kepala. Wah, kira-kira gimana? Susah ya, susah dong pastinya. Tapi adik-adik, apakah kita boleh menghina atau merendahkan orang-orang yang tidak sempurna tubuhnya atau orang-orang yang lumpuh? Enggak ya pastinya, karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita, meminta kita untuk mengasihi semua orang dengan sepenuh hati, tanpa memandang apapun. Nah adik-adik, tadi ceritanya nggak cuma Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit aja, tapi saat itu Tuhan Yesus kan tergerak nih hatinya saat melihat orang yang lumpuh tadi. Tapi ada loh orang-orang yang gak suka akan perbuatan Tuhan, akan apa yang Tuhan lakukan. Siapa tadi orang-orangnya? Bener banget, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi gak suka nih adik-adik pada saat itu dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kira-kira adik-adik tahu gak sih kenapa ya orang Farisi gak suka, tidak setuju dengan perbuatan Tuhan saat itu? Iya adik-adik, ternyata adik-adik bagi orang-orang Farisi melakukan pekerjaan di hari Sabat itu terlarang adik-adik, tidak boleh. Hari Sabat hanya untuk beribadah kepada Tuhan atau yang biasa disebut dengan hari perhentian, di mana orang-orang tidak boleh lagi bekerja. Nah, menurut orang-orang Farisi, apa yang Tuhan lakukan yaitu menyembuhkan orang sakit tadi sama saja dengan bekerja. Makanya orang Farisi tidak setuju. Tapi, apakah Tuhan Yesus mengikuti keinginan orang-orang Farisi tadi? Enggak tentunya. Adik-adik bisa baca tadi bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit tersebut.
Tuhan Yesus mengajarkan nih kepada kita semua, gak cuma mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu aja. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus menolong orang lain. Menolong orang lain itu sangat amat penting. Karena dengan menolong orang lain sama saja dengan kita mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, ada satu lagi nih. Tuhan Yesus juga mau ingetin bahwa menolong orang lain juga merupakan ibadah. Justru itu adalah ibadah yang sejati. Nah, adik-adik, yang adik-adik udah baca, pada saat orang-orang Farisi tanya ke Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang sakit pada saat hari Sabat? Tuhan Yesus tidak langsung menjawab boleh dan tidak. Tapi Tuhan Yesus memberikan penjelasan dulu kepada orang-orang Farisi tadi. Tuhan Yesus menjelaskan apa adik-adik? Iya adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau contoh. Jika seseorang memiliki seekor domba, lalu dombanya itu jatuh ke dalam lubang, orang itu pasti akan segera menolong dan mengangkat domba tadi keluar dari lubang tersebut. Nah, sama nih adik-adik, kayak adik-adik kalau punya hewan peliharaan di rumah. Ada yang punya hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kelinci. Ada yang punya? Iya, pasti kalau misalkan hewan kita sakit, hewan peliharaan kita sakit, kelinci di rumah sakit, pasti adik-adik langsung menolong ya. Atau ada anjing yang jatuh di jalan, pasti adik-adik langsung menolong ya. Iya adik-adik, Tuhan Yesus mau bilang hewan saja kita tolong, apalagi manusia, apalagi sesama kita manusia. Nah, Tuhan Yesus mau memberitahu bahwa menolong seseorang merupakan hal yang sangat penting. Itu sama dengan kita mau berbuat baik. Kita berbuat baik ke siapapun. Itu adalah ibadah kita juga adik-adik. Jadi adik-adik sudah paham ya bahwa kita harus menolong orang lain. Menolong orang lain itu sangat penting. Betul sekali. Contohnya nih, contoh sederhana ya adik-adik yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Misalnya, mama papa sudah membangunkan adik-adik nih untuk impa pagi-pagi. Apa sih yang adik-adik bisa lakukan untuk mama papa? Kan mama papa udah menolong adik-adik. Nah, apa sih yang adik-adik bisa lakukan? Iya, adik-adik bisa langsung segera bangun. Itu sudah hal yang luar biasa hebat. Lalu adik-adik bisa langsung mandi sendiri. Gak perlu lagi dimandiin. Tentu dong udah kelas tanggung. Gak perlu lagi ya, kecuali adik-adik masih batita TK. Kalau adik-adik TK, pasti juga sudah banyak yang bisa mandi sendiri. Contoh lainnya nih, kalau misalkan mama atau papa sudah membantu adik-adik untuk menyiapkan aktivitasnya. Apa sih yang adik-adik lakukan? Adik-adik bisa dong dengan rajin mengerjakan aktivitas sendiri. Dengan begitu adik-adik bisa membantu mama papa. Jadi adik-adik bisa ikut impa dan mama papa bisa ikut ibadah live streaming di rumah. Bisa ya adik-adik. Contoh lainnya, kalau misalkan adik-adik punya adik kecil di rumah. Kira-kira kalau adik kecilnya kesulitan dalam mengerti pelajaran atau kesulitan untuk membuka makanan, adik-adik kelas tanggung langsung ngelakuin apa? Langsung membantu nggak? Langsung membantu dong pastinya. Luar biasa. Wah, Kak Hana keingetan satu lagi nih. Ada satu contoh yang sangat bagus menurut Kak Hana. Contohnya seperti ini. Kalau ada adik di rumah yang mama papanya bertugas di gereja hari Minggu. Kira-kira hal apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk membantu mama dan papa? Wah, benar banget. Menyiapkan aktivitas sendiri. Misalkan adik-adik sudah mengerti nih, adik-adik kelas tanggung sudah bisa mempersiapkan aktivitas sendiri. Maka adik-adik dengan seperti itu, adik-adik sudah membantu mama papa. Atau bisa jadi adik-adik sudah mengerti untuk mempersiapkan Zoom sendiri, baik itu untuk IMPA maupun untuk sekolah online. Adik-adik dengan begitu, adik-adik bisa membantu mama papa.
Kalau gitu Kak Hana, membantu mama papa sudah termasuk ibadah ya? Iya, adik-adik ibadah itu tidak hanya mengikuti IMPA. IMPA itu wajib, tapi nggak boleh IMPA doang. Adik-adik juga harus mempraktekkannya. Adik-adik juga harus membantu dan mengasihi sesama. Jadi di sini siapa yang mau untuk selalu melakukan hal yang baik? Semuanya pasti mau ya. Di sini siapa yang mau untuk selalu mengasihi sesama kita? Semuanya pasti mau. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman kita. Kita mau bernyanyi lagu Ku Ingin Berperangai. Oke, kita udah sama-sama mendengarkan firman. Yuk, kita mau satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk boleh mengasihi sesama kami, sama seperti Engkau menolong dan selalu mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik boleh diundang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna kita mau berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita mau saatnya masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Gak boleh ngintip-ngintip ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami orang tua yang mau merawat kami dari kecil sampai sekarang. Engkau memberkati dan Engkau mau panjangkan umur mereka ya Tuhan. Dan doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk orang sakit. Kiranya Engkau memulihkan orang sakit Tuhan lewat makanan dan minuman serta obat-obatan. Engkau mau merawat mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gerejamu, GPB Markus. Kiranya jemaatmu makin bertambah banyak dan Engkau juga memberkati Pak Pendeta, majelis dan jemaat-jemaatmu. Terpujilah Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pendidikan kami ya Tuhan. Tolong berkatilah kami dalam pendidikan kami, dan juga berkatilah guru-guru yang telah mengajar kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan serta umur yang panjang ya Tuhan.
Juga kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin negara serta jajarannya ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin negara ini dengan baik ya Tuhan. Dan berkatilah rakyatnya ya Tuhan, agar dapat nurut pada pemimpinnya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, atau adik-adik bisa titipin dulu nih ke mama papa untuk dibawa pada saat hari Minggu, atau adik-adik bisa menyimpannya terlebih dahulu untuk diberikan pada saat nanti impa. Dan adik-adik juga bisa memberikannya melalui scan QR code yang nanti tertera pada layar ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi persembahan nih Kak, lagunya Mengucap Syukurlah. Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa berguna untuk gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah berada di ujung ibadah. Untuk itu kita mau nyanyikan satu lagu lagi, kita harus membawa berita.
kita mau tutup ibadah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami sudah melakukan ibadah hari ini. Tuhan, ajari kami untuk mau menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu, mau ya Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kami, mau untuk selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, pimpin kami selalu dari sekarang hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.